Ya, udah kelihatan share screen-nya? Udah ya? Udah Kak. Udah, Kak. Oke, jadi kita mulai dulu dari pengenalan tentang senyawa-senyawa organik, mulai dari tata namanya, terus properties fisiknya, sama struktur-strukturnya gitu ya. Jadi senyawa organik itu sebenarnya ada di sekitar kita, di mana aja, bahkan ya diri kita sendiri juga merupakan senyawa organik gitu ya basically. Tapi kita mau belajar lebih dalam tentang gimana sih cara kerja mereka dan sebenarnya apa yang menentukan molekul itu bisa bersifat seperti itu gitu. Oke. Nah, senyawa organik paling sederhana itu adalah turunan alkana ya. Jadi dia adalah suatu senyawa hidrokarbon. Kenapa nama hidrokarbon? Jadi di zaman dulu di Yunani ada reaksi yang melibatkan antara karbon dan hidrogen, terus mereka digabungkan itu karbon sama H2O, terus ntar menghasilkan suatu produk yang disebut sebagai suatu hidrokarbon ini. Jadi rumus umumnya adalah CnH2HXN gitu kan. Nah, jadi itulah dasarnya kenapa materi organik itu seringnya dimulai dengan materi-materi hidrokarbon, karena itu adalah salah satu molekul yang disintesis di awal-awal perkembangan ilmu kimia gitu. Yang paling sederhana adalah si alkana ini, general formulanya CnH2n+2, jadi jumlah hidrogennya bisa kalian tebak dari jumlah karbonnya. Terus alkana itu dia ikatannya single bond, kalau dia bukan single bond berarti dia kelas yang lain, ada alkena sama alkuna. Sekarang kita bahas dulu yang alkananya. Nah, ini di contoh-contoh alkana ya mungkin kan udah pada belajar juga di kelas dan mungkin udah baca juga di textbook gitu. Yang paling sederhana ada metana, ya CH4. Strukturnya kalau kalian mau gambar secara VSIPR dia bentuknya ya tetrahedral gitu kan. Terus ada juga etana. Etana itu juga sebenarnya dia tetrahedral juga tapi kegabung gitu jadi bentuknya kayak begini. Jadi ada struktur karbon sama ada 3 buah hidrogen dan tiga-tiga itu saling kayak apa ya kayak payung gitu. Nah, ini ini struktur kekulenya, jadi struktur yang mungkin kalian juga pernah lihat juga ini CH3 jadi menggambarkan ikatan karbon dan hidrogennya. Ini kalau kalian nulis di kertas tuh bisa tulis CH3 atau mungkin untuk gambaran ball and stick modelnya bisa kalian gambar kayak gini. Atau kalau kalian mau gambar lebih sederhana kalian bisa pakai gambar garis gitu ya. Nah, garisnya bisa kalian gambar kayak gini nih. Saya etana, berarti kan sebenarnya kalau etana jarang sih orang gambar pakai garis. Yang mulai gambar pakai garis itu propana gitu ya misalnya. Kita bisa gambar kayak gini. Nah, maksudnya ini gimana? Ini ujung-ujungnya ini menandakan atau sudut-sudutnya ini menandakan karbon, terus hidrogennya itu mengikuti aja sama jumlah ikatannya. Karena misalnya di sini karbon di sini ada karbon sp3, ya udah berarti hidrogennya ada 3, terus sama dia punya ikatan lagi sama karbon lain. Terus ini untuk karbon di tengah. Nah, dia udah punya 2 ikatan dengan karbon lain, dia berarti punya hidrogennya 2. Yang ini berarti 3 juga. Jadi sama gitu ya kurang lebih. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ini ada garis kan bisa gambar, terus masing-masing sudutnya ini menggambarkan jumlah karbon. Ini untuk secara sederhana kan gambarnya. Karena senyawa organik itu bakal banyak banget strukturnya, kalian bisa menyederhanakan dengan gambar ini gitu kan, nggak perlu susah-susah nulis karbon berapa gitu, nggak usah, kalian tulis aja kayak gitu terus tinggal ditambahin gugus fungsi. Itu cara gambar sederhana. Terus misalnya butana kan ada 4, ya udah kan bikin ada 4, 1 2 3 4. Nah gitu. Ada chat apa ini? Untuk eten artinya cuma 1 garis. Ya, tapi jarang sih etana digambar dengan pakai gambaran garis kayak gini. Ini kayak gini tuh jarang, etana jarang digambar kayak gini, jarang banget. Kecuali dia etuna gitu, itu baru bisa digambar. Kadang-kadang digambar kayak gini. Itu kok dia triple bond gitu. Kalau misalnya kamu ya propana terus dia ada double bondnya gitu jadi propena, ya udah gambar aja garisnya di sini. Ini adalah suatu propena. Terus butena, ya udah 3 gambar aja di sini. Ini 2 butena ya. Kalau misalnya kamu gambar 1 butena, ya berarti di sini di ujung. Di kanan atau di kiri sama aja ya. Ini sama strukturnya. Tuh sama ya. Karena kan kita lihatnya dari prioritasnya yang mana dulu. Ini mau ditulis digambar di kanan atau di kiri sama-sama 1 butena ya. Gitu. Oke. Nah, kurang lebih kayak gitu. Udah. Terus untuk molekul-molekul alkana itu dia karbonnya adalah karbon sp3, jadi dia punya 4 tangan gitu istilahnya. Dia punya 4 bilangnya apa ya? 4 atom koordinasi. Jadi dia punya 4 tetangga gitu. Serah mau apa tetangganya, mau karbon sama karbon kayak gitu, atau mau dia 3 buah hidrogen 1 buah karbon kayak gitu. Oke. Nah, terus tentu saja senyawa organik dia punya isomer ya. Di sini
Untuk suatu alkana banyaknya adalah isomer konstitusi. Kalau ada 10 karbonnya gambarnya panjang aja, Kakak. Kalau ada 10 ya gambar 10 karbon berarti kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kayak gitu. Ini nggak harus panjang-panjang kayak gini ya kan, bisa kayak lebih kecil gitu. Ini karena aku pakai annotate jadi kayak nggak bisa dikontrol gitu itunya. Nah, ini apa sih ya. Nah, oke. Terus setelah ya, ini ada berbagai macam isomernya ya. Ini butana, dia bisa arrangement karbonnya itu bisa nggak harus panjang kayak gini. Dia bisa juga CH3-nya geser ke karbon nomor 2 gitu. Jadi kayak begini. Jadi isobutana. Isobutana itu adalah nama dagang gitu. Jadi dia bukan nama IUPAC. Nama IUPAC-nya ya kita pakai aturan IUPAC gitu. Ini nama dagang aja. Kalau ini butana ini baru nama IUPAC karena emang strukturnya cuma gini aja kan. Jadi dia nggak akan berubah kayak gimana. Nah, terus dia juga bisa isobutana ini juga bisa berperan sebagai gugus samping ya. Jadi struktur iso. Ini lagi-lagi juga cuma nama dagang atau ya nama dagang ya. Jadi nama dagang itu nggak resmi ya. Resminya adalah nama IUPAC. Contoh lain kita punya pentana. Pentana ini juga punya berbagai macam isomer ya. Dia bisa berupa isopentana, neopentana. Dan neopentana ini juga bisa berupa sebagai suatu gugus fungsi. Gugus fungsi itu maksudnya dia akan nempel di senyawa lain gitu. Jadi gugus fungsi untuk senyawa lain. Nah, dia kita sebut sebagai neo strukturnya. Gitu. Oke. Nah, ini ada tata namanya ya. Kalau misalnya dia berupa sebagai substituen atau sebagai gugus fungsi gitu, kita sebut dia di belakangnya ada il-nya gitu. Misalnya untuk CH3 jadinya metil. Untuk CH3 CH2 jadinya etil. Kalau misalnya C-nya 3 jadi propil, C-nya 4 jadi butil gitu. Nah, lagi-lagi nama-nama kayak gini ini cuma nama dagang. Ini bukan nama IUPAC yang perlu kalian tahu ya. Kalau nama IUPAC nanti mengikuti aturan IUPAC. Ini nama dagang bisa sering dipakai kadang-kadang dipakai di soal atau misalnya waktu eksperimen gitu ada namanya itu seperti itu atau ya untuk percakapan sederhana aja gitu. Jadi kayak nggak buat secara resmi. Kalau misalnya di jurnal-jurnal atau misalnya di konferensi-konferensi gitu itu harus pakai nama resminya, nggak pakai nama dagang. Nah, kalian bisa sebutin kayak gini nih, ini nama dagangnya metil alkohol, jadi ada CH3OH atau etilamin itu. Kan kadang-kadang mirip-mirip sih sama nama IUPAC-nya. Atau ini propil bromida itu, atau butil klorida, ini metil iodida, etil alkohol, propilamin, butil alkohol. Jadi ini gugus fungsinya, terus ini gugus substituennya, substituensi alkilnya. Itu ini nama-nama substituennya ada il-nya gitu belakangnya ini metil, etil, propil, isopropil, butil, isobutil dan seterusnya. Ini third butil ya, ini secondary butil. Jadi sebenarnya dia mirip sama ini ya. Kalau misalnya iso itu dia CH3-nya itu ada dekat dari ujung. Kalau misalnya dia secondary berarti dia CH3-nya itu si CH3 ini tuh dekat sama si rantai panjangnya gitu. Kalau misalnya dia iso itu berarti di sini nih dekat sama ujung sini. Jadi CH3-nya di sini itu namanya iso. Iso butil itu di situ. Kalau ini secondary butil. Itu kan ya, lihat ya bedanya ya. Gitu. Jadi hampir semuanya kayak gitu. Kalau namanya iso butil berarti dia ada karbon sekunder di ujungnya gitu. Ini juga isopentil juga CH3-nya di ujung kayak gini. Di dekat di karbon nomor 2 dari ujung. Oke. Terus nah jadi senyawa organik itu bisa di arrangement sesuai sama jumlah karbon hidrogennya ya. Dia nama disebut sebagai isomer konstitusi. Dia bisa macam-macam tuh namanya. Makanya kita perlu nama IUPAC untuk penamainya. Di sini misalnya kita punya C7H16, kemungkinan arrangement-nya itu ada banyak. Nih, bisa jadi kayak gini. Pertama C7 yang C7-nya nggak ada ya. Ya, bisa jadi dia panjang aja satu gitu karbonnya 7. Bisa juga dia kayak gini, jadi 3 metil heksan. Jadi satu metilnya geser ke tengah. Terus nanti 2 metilnya geser ke tengah, terus seterusnya. Jadi kalian tinggal bisa gambarkan aja sesuai sama imajinasi kalian berapa banyak isomer yang bisa terbentuk. Asalkan struktur molekulnya sama C-nya ada 7, hidrogennya ada 16. Dan dia tentu saja dia saturated ya. Jadi dia hidrogennya full gitu. Nggak ada yang double bond atau triple bond gitu. Ini bisa macam-macam, bisa 3 metil heksan. Nih, 3 metil heksan. Kenapa namanya ada 3-nya? Karena dia ada di karbon nomor 3. Karbon nomor 3 dari mana? Yang kanan atau yang kiri? Enggak lihat dari kanan atau kiri, yang dilihat adalah dari prioritasnya.
Di sini kita lihat yang paling jauh nih. Kalau misalnya kita namain dia dari sebelah kiri, karbon ini ada di nomor 1, 2, 3. Sedangkan kalau misalnya dari yang sebelah kanan, dia di nomor 4. Nah, kita pilih yang paling kecil. Makanya namanya adalah 3 metil heksana gitu. Jadi karena dia yang paling kecilnya 3, bukan 4 gitu ya. Nah, terus selanjutnya ini contoh lain, 2,3 dimetil pentana. Nah, berarti dia ada di karbon nomor 2 dan karbon nomor 3, terus karbon panjangnya adalah pentana gitu. Jadi penting juga untuk menentukan karbon utamanya. Karbon utamanya itu adalah karbon yang paling panjang. Gitu. Kalau itu yang pertama, yang paling panjang. Yang kedua adalah karbon yang paling banyak substituennya. Kalau misalnya dia paling banyak substituen, saya ada panjang karbon yang sangat panjang, tapi satunya punya lebih banyak substituen, itu yang kita pilih sebagai kerangka utamanya. Kalau misalnya dia lebih sedikit substituennya, itu nggak kita pilih jadi kerangka utama. Itu. Nah, ini misalnya 2,3 dimetil pentana. Jadi dia kerangka utamanya adalah pentana, terus ada 2 buah metil nih. Yang pertama di karbon nomor 2, yang kedua di karbon nomor 3. Jadi namanya 2,3, karena metilnya ada 2, jadinya dimetil terus pentana gitu. Oke, terus ini juga 2,4 dimetil pentana, berarti karbonnya ada di nomor 2 sama nomor 4 gitu. Terus contoh lain ini 2,2 dimetil pentana, berarti dia ada 2 buah metil di karbon nomor 2. Dua-duanya di karbon nomor 2. Kalau ini 3,3 dimetil pentana, berarti di dua-duanya di karbon nomor 3. Terus ini 3 etil pentana. Nah, coba kalian amati ini. Ini kalau misalnya kalian mau bikin rantainya lurus, yang ini ya. Rantainya kan bisa kayak gini, bisa yang biru, atau bisa juga yang merah. Ini merah. Ya, atau bisa juga kayak gini. Nah, kan pilih yang mana? Kebetulan di sini sama aja, kan mau pakai yang biru atau yang merah, lantai panjangnya tetap yang karbonnya 5 gitu. Terus habis itu rantai sampingnya adalah si CH3 CH2 atau si etil, gugus etil gitu. Jadi sama aja. Kan mau nomorin dari mana aja tetap aja namanya 3 etil pentana. Kebayang nggak maksudku di sini? Kebayang ya, semoga kebayang. Gitu. Jadi kalian tentukan dulu rantai panjangnya yang mana, yang biru atau yang merah. Misalnya kalian pilih yang biru, ya udah jelas langsung. Yang biru berarti pentana. Terus gugus sampingnya itu adalah etil. Etilnya di karbon nomor berapa? Karbon nomor 1, 2, 3. Berarti 3 etil pentana gitu. Kalau kalian mau pakai rantai yang merah juga sama nih. Rantai panjangnya pentana. Terus habis itu nanti gugus sampingnya adalah etil. Di nomor berapa? 1, 2, 3. 3 juga, jadi 3 etil pentana. Gitu. Terus ini 2,223 trimetil butana. Ini kalau misalnya dia ada 3 metilnya ya namanya jadi trimetil gitu. Terus nomorin semuanya gitu. Nah, penomorannya kenapa nih? Kenapa yang ini yang CH3 ini nomor 2? Kenapa nggak nomor satunya dari sini gitu? Jadi 1, 2, 3, 4 itu. Kenapa nggak kayak gitu? Lagi-lagi kita mau mengejar supaya bilangan yang paling kecilnya, yang paling banyak itu paling kecil. Jadi kayak kayak penomoran itu dari yang paling kecil gitu. Jadi kita maunya 223 trimetil butana, bukan 233 trimetil butana gitu. Jadi kan 223 lebih kecil ya nilainya. Gitu. Nah, jadi dipilih jadi bukan kayak gini, jadi kita penomorannya adalah dari yang sebelah kiri. Jadi yang benar penomorannya adalah ini karbon nomor 1, ini karbon nomor 2, karbon nomor 3, terus ini yang karbon nomor 4. Gitu. Rantai dasarnya adalah butana, terus dia punya 3 buah metil, jadinya namanya 2,2,3 trimetil butana. Tuh, gampang ya? Gampang kan? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini harus bisa dulu nih. Kayak gini. Ada pertanyaan atau udah jelas? Udah jelas ya? Nggak ada pertanyaan. Ya udah, lanjut ya. Nah, terus selain kita punya tata nama, kita juga punya jenis-jenis dari karbon dalam suatu hidrokarbon. Nih ya, ada namanya karbon primer, terus ada karbon sekunder, ada karbon tersier, ada karbon metil gitu. Karbon primer tuh berarti dia berikatan sama satu buah karbon gitu. Ini bukan yang ini nih, harusnya yang ditunjuk bukan yang ini, harusnya yang ini. Ini karbon primer gitu. Jadi satu buah karbon. Terus ada juga nih karbon sekunder, berarti dia berikatan sama 2 buah karbon. Yang ini contoh yang bagus. Nah, ini nih. Ini karbon primer tuh dia berikatan sama satu buah karbon, jadi tetangganya 3-nya hidrogen, satunya lagi karbon. Terus kalau karbon sekunder berarti dia punya tetangga atau punya koordinasi dengan 2 buah karbon gitu.
Terus ada juga si karbon tersier. Ini yang dipilih hidrogennya. Ya, ini yang karbon tersier itu yang ini nih, sebelah hidrogen ini. Itu juga dia bertanggal sama 3 buah karbon. Nah, hidrogennya itu juga sama namanya. Jadi namanya juga mirip sama karbonnya. Jadi kalau misalnya dia berikatan sama 1 buah karbon, berarti dia disebut sebagai hidrogen primer. Kalau misalnya dia berikatan sama 3 buah sama karbon yang berikatan dengan 3 buah karbon lainnya, itu dia adalah hidrogen tersier. Terus kalau misalnya dia hidrogennya berikatan dengan karbon yang berikatan dengan 2 buah karbon, itu hidrogennya sekunder. Jadi mirip sama gitu ya. Ya, ini primer, sekunder, tersier. Karbon sama hidrogen itu dua-duanya kayak gitu sama. Oke, nah pengetahuan kita tentang ini itu akan menentukan gimana suatu reaksi kimia berjalan nanti ya. Ini masih perkenalan dulu, jadi belum. Nah, ini tata nama dari suatu alkana tadi ya. Jadi kita tentukan dulu rantai panjangnya, terus itu baru kita tentukan gugus sampingnya. Terus kita tentukan juga penomorannya dari mana. Dari sisi kanan atau dari sisi kirinya, sesuai dari jumlah substituennya. Tuh ini. Kalau misalnya yang ini kita bakal kasih nama ini nih. Tuh. 5 etil, 3 metil oktana. Bukan 4 etil, 6 metil oktana. Karena kita mau cari yang nilainya lebih kecil. Di sini kan 6, di sini 5. Kita pilih yang 5, lebih kecil. Terus substituennya kita urutkan dari alfabet juga ya. Jadi A dulu, baru B, C, D, E gitu. Tuh, misalnya ini nih. Etil sama metil. Kan E dulu, baru M. Dari abjad ya. Jadi makanya kita sebutnya yang etil dulu, baru yang metil. Gitu. Terus ini sama juga kurang lebih. Nah, terus kalau misalnya kayak gini nih, kita punya ada Br, ada Cl. Kira-kira kita mau pilih yang mana? Apakah 2 bromo 3 klorobutana atau 3 bromo 2 klorobutana? Kita pilih yang sesuai alfabet juga. Jadi kita pilih yang Br dulu karena di sini secara alphabetical order Br lebih duluan. Jadi 2 bromo 3 klorobutana namanya. Bukan 3 bromo 2 klorobutana. Jadi kita pilih yang depannya yang 2 dulu baru 3 gitu. Yang ini juga sama ya, etil sama metil, karena etil yang duluan, jadi kita pilih 3 etil, 5 metil heptana. Kayak gitu, bukan 5 etil, 3 metil heptana. Oke, nah kalau misalnya dia iso kayak gini, ini gimana? Kan bisa kasih nama dalam kurung, jadi 1 metil etil kayak gitu, itu bisa kayak gitu. Jadi misalnya kita punya 4 isopropil oktana nih, di sini kan ada gugus isopropil. Isopropil bukan nama IUPAC, jadi kita harus ngubah ke nama IUPAC. IUPAC itu IUPAC itu sebuah asosiasi gitu ya untuk tata nama senyawa kimia. Jadi nggak cuma senyawa organik doang, tapi semua senyawa kimia. Dan kalau misalnya kita punya isopropil, kalian kasih namanya bisa kayak gini. Ini gugusnya apa? Ini gugusnya kita lihat juga. Rantai panjang dari gugusnya adalah rantai etilnya. Terus metilnya ada di mana? Nah, penamaan nomornya kalau misalnya pada suatu rantai, nomor satunya adalah karbon yang berikatan dengan rantai utamanya. Jadi bukan dari ujung kanan, tapi dari ujung yang berikatan sama karbon. Jadi dari sini. Kelihatan ya, kursorku kelihatan ya. Jadi namanya adalah 1 metil etil gitu. Namanya gitu, 1 metil etil. Oke. Jadi di sini kita pertama sebutkan dulu isopropilnya ada di mana. Di karbon nomor 4 ya, 1 2 3 4 di karbon nomor 4. Dalam kurung 1 metil etil, terus baru nama rantai panjangnya, oktana gitu. Kenapa nggak 2 propil? 2 propil. Oh, kenapa nggak 2 propil? Enggak, jadi kita penamaannya dari rantai yang berikatan langsung gitu. Jadi kalau misalnya 2 propil, jadi yang kita anggap rantai satunya itu adalah yang berikatan sama rantai panjangnya. Sedangkan di sini yang berikatan sama rantai panjangnya kan CH yang di tengah, CH sekunder ini ya. CH tersier ini. Gitu. Kalau misalnya kita mau ngasih nama 2 propil, berarti bukan kayak gitu namanya. Berarti strukturnya nggak bisa, nggak ada strukturnya. Bagus, nggak sesuai sama IUPAC kalau 2 propil namanya. Nah, coba kita lihat yang ini juga nih. Ini juga sama ya. Jadi penamaannya adalah karbon nomor 1 itu adalah karbon yang untuk gugus sampingnya, karbon nomor 1 adalah karbon yang berikatan sama rantai utama. Jadi kalau kayak gini, ini namanya 5 dalam kurung 2 nih ya. 2 metil karena metilnya di nomor 2, terus propil gitu. Jadi kalau misalnya tulisannya 2 propil tuh itu nggak sesuai sama IUPAC. Meskipun kalau misalnya kita logikain ya, sesuai kan sama isopropil. Oke, berarti dia di karbon nomor 2. Sedangkan tapi itu nggak bisa karena aturannya adalah si karbon satunya dari si gugus sampingnya itu adalah si yang berikatan sama rantai utamanya. Gitu.
Oke. Kita lihat lagi nih contoh lainnya. Harusnya ada nih. Belum ada. Ya, ntar kalau ada lagi ya, kita lihat contoh lainnya. Nah, terus kalau misalnya dia alkananya ternyata dia bentuknya siklik gitu kan. Itu gimana? Gitu. Ya udah, kasih nama aja. Nah, kalau bentuknya siklik berarti kita perhatikan lagi juga nih, apakah berapa banyak karbon yang ada di sikliknya sama yang ada di substituennya. Misalnya kayak ini. Di sini butilnya, di sini sikliknya ada 4, sedangkan rantai panjangnya ada 5. Berarti yang kita pilih adalah yang rantai panjang karena karbonnya lebih banyak gitu. Tapi kalau misalnya dia udah jelas yang lebih banyak karbonnya siklik, ya udah berarti rantai utamanya adalah si sikliknya itu. Tuh, misalnya ini nih, metil siklopentana. Berarti ada metil, ada suatu siklopentana. Apakah kita perlu kasih nomor? Perlu kalau misalnya dia substituennya lebih dari 1. Kalau misalnya substituennya cuma 1, kita nggak usah kasih nomor. Jadi langsung aja metil siklopentana. Karena mau dia di ujung sini kayak atau sini atau sini atau sini sama aja. Itu kalau misalnya sikliknya homogen ya. Jadi dia senyawa organik yang homogen, bukan heterogen. Bukan heterosiklik, tapi dia homogen gitu sih. Ya, ini sama-sama karbon semuanya. Jadi metil siklopentana. Terus kalau misalnya ini contohnya, ini etil sikloheksana. Ini juga sama. Ini etil, ada sikloheksana. Nah, kalau ini gimana? Karena si siklik ini jadi suatu substituen, jadi kita kasih nomor 1 juga nih, 1 siklobutil pentana. Jadi sikliknya jadi ada ilnya gitu. Jadi siklobutil, bukan siklobutana tapi siklobutil. Terus baru nama rantai panjangnya yaitu si pentana ini. Gitu. Nah, kalau misalnya ada 2, nomornya gimana? Yang 1 mana, yang 2 mana? Lagi-lagi dari alfabet. Jadi kalau di sini dibilang dari alfabet, tapi memang dari alfabet sih kalau misalnya untuk penamaan ya. Beda kalau sama untuk priority. Ini penamaan pakai alfabet. Jadi kita lihat mana alfabetnya lebih gede. Jadi ini metil sama, di sini ada gugus samping metil sama propil. Nah, berarti kita pilih yang nomor 1 adalah yang metil, yang 1. Ini 2. Jadi 1 metil, 2 propil, siklopentana. Ini kan dia gugus utamanya siklopentana ya. Ini juga sama dia gugus utamanya siklopentana. Terus ada etil sama ada metil. Nah, udah kita pilih 1 etil, 3 metil siklopentana. Kenapa nggak 1 etil, 1, 2, 3, 4? 1 etil, 4 metil siklopentana. Ya ngapain kita ambil jauh-jauh, kita muter yang paling deket aja. Jadi 1, 2, 3. Jadi karbonnya yang paling kecil yang kita ambil. Gitu ya. Ini juga 1,3 di metil sikloheksana. Ya udah jelas ya, berarti ada di posisi karbon 1 sama karbon nomor 3. Jadi 1,3 di metil sikloheksana. Begitu. Oke, nah ini mana lagi? Nih. Kalau misalnya ada 3 kayak gini substituennya, bagaimana kita urutinnya? Lagi-lagi sama ya di sini. Nah, kita lihat di sini ini kalau misalnya tadi kalau misalnya dia udah jelas ada 2, kita tinggal kita pilih aja mana alphabetical order gitu. Kalau misalnya ada 3 kayak gini, kita harus pertimbangkan bahwa gugus sampingnya itu adalah yang paling kecil jumlah penomorannya gitu ya. Jadi namanya di sini adalah 4 etil, terus 2 metil, 1 propil sikloheksana. Jadi kita mulai dari nomor 1-nya adalah dari si propilnya di sini. 1, 2, 3, 4. Bukan sebaliknya, bukan 1, 2, 3, 4. Jadi kita maunya kayak yang lebih banyak duluan gitu. Baru itu lebih dari alfabet gitu. Nah, jadi di sini kita pilihnya nomor 1-nya adalah dari yang si propil ini. Jadi karbon 1-nya di sini, karbon 2 yang di sini, karbon 3, karbon 4. Jadi karbon yang lebih kecil punya lebih banyak substituen gitu. Kayak gitu. Jadi meskipun secara alphabetical order kan harusnya etil duluan, tapi kita mau ngejar yang karbon lebih kecil yang punya lebih banyak substituen duluan. Jadi di sini 1, 2 sama 4, bukan 1, 3 sama 4 gitu ya. Jadi kan ini 2 sama 3 kalau lebih kecil 2. Jadi kita pilih yang 2. Jadi, namanya adalah 4 etil, baru 2 metil, baru 1 propil. Sikloheksana gitu. Oke, ini yang sama juga ada di sini nih, 112. Jadi pilihannya 112. Jadi kita pilih yang lebih banyak substituennya dulu, dapat nomor kecil, baru alphabetical order. Di sini kan 1, 1, jadi metilnya di karbon nomor 1 ada 2, terus sama satu lagi di karbon nomor 2. Jadi 112 trimetil siklopentana. Gitu. Jelas ya teman-teman ya? Ada pertanyaan sampai sini? Pertanyaan lagi? Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi? Atau udah jelas? Kalau udah jelas boleh kasih reaction-nya. Tadi untuk formasi jika bentuknya sudah bergaris kayak pentagon seperti itu,
lokasi perhitungan posisinya tadi bagaimana Kak? Diulangi atau? Oke. Jadi ini ada 3 skenario ya. Kalau misalnya dia substituennya 1, kita nggak perlu kasih nomor. Langsung aja. Misalnya metil siklopentana. Ya udah berarti dia ada 1 buah metil dan ada 1 buah siklopentana gitu. Atau etil sikloheksana kayak gini. Nah, tapi kalau misalnya dia mulai ada lebih dari 1, misalnya mulai dari 2, kalau misalnya mulai dari 2 dulu, kita penamaannya berdasarkan alfabet. Nih, saya di sini ada metil sama ada propil. Kita lihat dulu nih, metil sama propil keluar mana duluan. Berarti dari alfabet, M dulu baru P kan. Berarti kita pilih M-nya ini nomor 1, baru propilnya nomor 2. Begitu juga hal yang sama di sini ya. Di sini ada etil, ada metil. Berarti yang etilnya nomor 1, baru metilnya nomor 3. 1, 2, 3 gitu. Sini ini ada metil, sama-sama metil kan. Berarti kita tinggal nomorin aja bebas. Kalian mau nomorin dari mana? 1, 2, 3 kayak gitu. Jadi terus habis itu mutarnya juga jumlah karbonnya lebih sedikit. Jadi kita bilangnya 1,3, bukan 1,5, bukan. Kita pilih 1,3. Jadi 1, 2, 3 nomornya. 1,3 di metil sikloheksana. Nah, tapi kalau misalnya dia udah 4 kayak gini, udah lebih dari 2 kayak gini substituennya, kita perlu perhatikan juga penomoran di mana nomor terkecil itu dapat substituen terbanyak gitu. Jadi kita mau substituennya itu ada di nomor-nomor kecil semua gitu. Jadi targetnya kayak gitu ya. Nah, contohnya gimana? Contohnya di sini. Kita punya gugus kan ada etil, ada metil, sama ada propil. Kalau dari alfabet harusnya etil duluan ya, yang dikasih nomor 1 gitu. Tapi kalau misalnya kita mau kasih etil yang nomor 1, nanti penamaannya jadi yang nomor di bawah ini nih. 1 etil, 3 metil, 4 propil. Nah, kita nggak mau kayak gitu. Kita maunya adalah yang karbon nomor kecil itu menempati substituen paling banyak. Jadi kita pilihnya dari sini, kita muternya dari propilnya. Jadi ini karbon nomor 1, karbon nomor 2, karbon nomor 3, karbon nomor 4. Jadi namanya adalah 4 etil, 2 metil, 1 propil sikloheksana. Gitu. Oke, kebayang nggak? Kebayang. Kebayang ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita mau nomor terkecil ditempati oleh substituen terbanyak. Jadi substituen yang banyak ada di karbon-karbon yang nomor kecil gitu. Jadi karbon nomor 1, 2, 3 gitu kayak gitu. Ya. Oke. Gitu. Bahas tata nama bisiklik nggak Kak? Nah, mari kita lihat. Ada nggak ya di sini bisiklik? Ada sih harusnya. Atau kita ntar buka Solomon ya. Nah, lanjut. Ini kalau misalnya alkil halida ya. Alkil halida ya tambahin aja nama halidanya. Kalau iya kloro ya namanya ya kloro berarti. Terus habis itu kalau fluoro ya jadi fluoro. Kalau ada I berarti iodo. Kalau ada Br berarti namanya bromo. Terus ini ya apa namanya? Aturan awal juga kan tentukan dulu rantai panjangnya siapa gitu. Di sini rantai panjangnya adalah propana. Jadi kita namanya adalah 2 iodo propana. Yang ini juga 2 bromo butana gitu. Jadi Br yang ada di nomor 2, terus rantai panjangnya adalah butana. Gitu. Terus mana lagi? Nah, ini misalnya dia siklik nih. Siklik ada iodo sama ada etil. Oke. Berarti penomorannya gimana? Karena dia cuma ada 2, berarti tinggal kita pilih aja mana yang muncul duluan secara alphabetical order. Kan E dulu baru I. Jadi namanya ya 1 etil, 2 iodo siklopentana. Tapi kalau 3, berarti gimana? Kita lihat dulu nih, mana yang karbon terkecil menempati substituen terbanyak, yaitu dari si metil. Jadi karbon nomor 1-nya adalah si karbon metil, nomor 2-nya Cl, 3-nya ini, terus baru keempatnya Br. Jadi namanya adalah 4 bromo, 2 kloro, 1 metil, terus rantai utamanya yaitu si sikloheksana. Gitu. Nah, kalau kayak gini gimana nih? Ini jauh-jauhan, metilnya di sini, di ujung, Cl-nya di ujung. Gitu. Nah, ini penamaannya lagi-lagi sama dinomorin aja. Jadinya 1 kloro, 5,5 di metil heksana. Gitu. Kalau misalnya dia kloro, berarti dia emang dia lebih, kalau misalnya dia alkil halida, dia emang lebih utama sih nomor penomorannya. Jadi kita nggak pilih yang metil, meskipun di sini substituennya ada 2, tapi kita pilih yang halida duluan. Gitu. Jadi aturannya emang kayak gitu sih. Nah, 1 kloro, 5,5 di metil heksana. Kalau ini berarti 2 bromo, 5 metil heptana. Oke. Nah, ini berbagai macam. Kak, Ya, bromo silakan. itu senyawa apa, Kak? Bromo itu senyawa bromin, Br. Ini nggak kelihatan nih B-nya.
dikira boron ya. Jadi ini PPT-nya agak kegeser. Nih harusnya R-nya nih ada di sini nih ketumpuk. Terus ini nih BR. Tuh. Oh, oke Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Iya nih, ini PPT-nya kegeser apa namanya? Hurufnya. Jadi ini B gitu. Ini BR ya maksudnya ya. Lanjut ya. Ini kan harus bisa nih tata nama bisa lah. Gue yakin kalian bisa. Nah, terus ini juga sama Akil Halida juga punya berbagai macam kelas-kelas. Itu ada primary, secondary, tertiary. Kalau saya primary, dia berikatan sama satu buah karbon. Secondary, dia berikatan sama satu buah karbon yang berikatan dengan ini 2 buah karbon. Jadi ngikut sama jenis karbonnya. Oke, aku batuk. Terus habis itu ini tertiary berarti dia tersier dia berikatan dengan karbon tersier gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dia punya substituen lagi, ini misalnya ether alias dia punya substituen ROR. Jadi dia punya oksigen di tengah-tengah antara ikatan karbon dengan karbon. Jadi karbon oksigen, oksigen karbon gitu ikatannya. Namanya gimana? Substituennya namanya oksi kayak gini. Jadi metoksi, etoksi, itu isopropoksi. Nah, sebenarnya kalau isopropoksi, sekbutoksi, terbutoksi ini semua bukan nama IUPAC, ini nama dagang. Jadi kalau misalkan mau kasih nama, kan harus kasih nama IUPAC juga. Oke. Kalau misalnya namanya ada ether kayak gini, kalian bisa pilih kayak gini. Jadi kan potong si ethernya. Jadi misalnya di sini di kanannya ada etil, terus di kirinya ada metil. Jadi namanya adalah etil, metil, ether. Gitu. Jadi satunya etil, satunya metil. Terus yang mana dulu, E atau M dulu, ya E duluan, baru M. Kalau dua-duanya sama-sama etil, ya kasih namanya dietil, ether. Gitu. Kalau ini terbutil sama isobutil ether. Nah, ini sebenarnya bukan nama IUPAC. Jadi kalau nama IUPAC-nya kan bikin dalam kurung dulu di sini. Nih, 1,1 dimetil etil terus habis itu si satunya lagi berarti 2 metil propil ether kayak gitu. Jadi ada dalam kurung satu bagian sisi yang kanan atau sisi yang kiri sesuai sama ini ya nomenklaturnya ya. Jadi kan ini butil sama isobutil sama-sama B. Ini kan dia etil sama metil, berarti yang etil duluan. Berarti yang etil dulu. Berarti namanya kayak gini. PPT-nya di-share di mana? Ada di ini, ada di Zerone. Ada di link di drive yang aku pernah kirim. Gitu. Jadi namanya kayak gitu ya. Itu nama IUPAC-nya ngikutin sama penamaan yang tadi aku bilang, yang untuk secondary butil atau yang gugus samping yang dia punya ikatan karbonnya nggak cuma satu rantai gitu, tapi dia punya cabang juga. Gitu. Ini bukan nama IUPAC-nya ya, ini nama dagangnya. Jadi secondary butil, isopropil, ether. Ini cyclohexyl, isopentil, ether. Oh, isopentil ini kan butil. Ya ini namanya salah nih. Harusnya mungkin anggapannya ini ada CH3 di sini, tapi ternyata nggak ada. Jadi namanya ini adalah cyclohexyl, butil, ether. Ini namanya senyawa ini. Oke, itu untuk ether. Kalau alkohol, ya ini mirip lah sama yang kayak Alida tadi ya. Kalau alkohol kita juga penomorannya dari yang paling kecil. Jadi prinsipnya adalah karbon dengan nomor paling kecil memiliki substituen lebih banyak. Gitu. Namanya adalah 2-butanol. Kalian sekarang, kalau misalnya aturannya sekarang kan boleh tulis 2-butanol kayak gini. Atau butan 2-ol. Itu boleh juga. Jadi dua-duanya sama. Jadi si rantai utamanya baru si gugus samping alkoholnya gitu. Jadi butan strip 2-ol. Ini sama. Dua-duanya sama-sama approved by IUPAC. Kalau metoksietana buat etil metil ether juga boleh. Metoksietana buat boleh juga kayak gitu. Jadi metoksi juga boleh. Nih, metoksietana ini juga boleh. Etil metil ether ini juga bisa tulisnya kayak gitu. Jadi metoksietana itu boleh. Kenapa nggak etoksimetana? Ya, lagi-lagi kita lihat rantai utamanya adalah si etananya. Perlu dikasih nomor 1 nggak? Oh, nggak perlu, karena dia kan etananya satunya bisa dari kanan atau kiri gitu. Kecuali dia metoksinya ada 2, jadi misalnya ada lagi di sini. OCH3 baru kan kasih nama 1,2 gitu. 1,2 metoksi etana. Itu bisa kayak gitu juga. Atau etoksi kayak gini. Begitu. Kalau ether emang bisa banyak sih caranya. Bisa pakai tadi ya metoksi
baru nama rantai utamanya, atau kan bisa bikin kayak gini, etil metil eter, kayak gini, bisa. Oke, nah kalau misalnya yang ini terbutoksi, berarti kan namanya harus dalam kurung nih, dalam kurung 1,1 dimetil etoksi gitu. Iya betul, kayak gitu. Oke, ini yang alkohol ya. Nih juga sama ya. 2 etil 1 pentanol. Ya OH-nya yang duluan. Jadi dia sapo, karbon sapo. Terus si etilnya di karbon nomor 2. Nah, gitu. Terus, nah terus ini lagi nih kan lihat ya. Untuk yang molekul si 2 etil 1 pentanol ini, dia sebenarnya bisa rantai utamanya bisa 2. Bisa ini, rantai utamanya bisa ini, karbon ada 5. Atau dia rantai utamanya yang ini. Tuh. Karbonnya berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tuh. Jadi karbonnya adalah 6. Benar nggak? Ya, 6. Tapi yang kita pilih adalah yang karbonnya 5. Kenapa? Karena kita mau dia strukturnya memiliki substituen lebih banyak. Kalau misalnya kita pilih yang karbonnya 6 ini ya sebagai rantai utama, maka cabangnya cuma si CH2OH gitu. Nah, kalau misalnya kita pilih yang karbonnya lantainya 5, berarti di cabangnya ada OH sama ada etilnya. Jadi yang dipilih yang itu. Gitu. Oke. Terus ya ini namanya bisa nih butoksi 1 propanol atau 3 butoksi propan 1 ol. Nah, lagi-lagi ini juga sama nih. Kenapa yang dipilih yang butoksi jadi rantai utama? Karena kan dia substituennya lebih banyak. Ini ada OH-nya. Ini lagi-lagi tumpang tindih nih OH-nya, mana di gambar lagi si OH. Ini O, ini H. Ya, ini OH nih. Ada alkohol di sini. Jadi yang dipilih sebagai rantai utama adalah si ini nih, si propana ini, rantai propana C3 gitu. Barulah si butoksi sama alkoholnya jadi rantai samping. Tuh. Kenapa nggak dipilih ini sebagai rantai utama? Karena dia substituennya cuma 1. Kalau misalnya dipilih yang propana, substituennya ada 2 gitu. Jadinya 3 butoksi 1 propanol. Atau 3 butoksi propan 1 ol. Begitu. Banyak aturannya, tapi aku yakin kalau pelan-pelan dipelajari kalian pasti bisa. Lanjut. Ya, ini samalah kayak tadi. Ini kita skip aja. Ya, ini juga sama kayak tadi. Nah, ini kalau amina, namanya jadi amina juga. Amina itu NH2 ya. NH2 atau amina itu ada sama juga ya, ada amina primer, sekunder, tersier. Kalau primer berarti dia berkaitan sama 1 buah karbon. Sekunder berarti dia berkaitan sama 2 buah karbon. Tersier berarti berkaitan sama 3 buah karbon. Ada nggak amina kuartener? Ada, tapi ntar muatannya plus gitu. Dan itu ada dalam reaksi juga sih. Ya, ntar kalian akan pelajari. Ya, terus nama amina juga ya sebutin aja amina gitu. Saya ini 1 butanamina. Nah, ini berarti aminanya di karbon nomor 1, rantai panjangnya adalah si butana. Atau kan boleh tulis juga butan 1 amin. Ini boleh, dua-duanya boleh. Nah, kalau misalnya aminanya ini berikatan, jadi karbonnya itu berikatan sama jadi 2 karbon berikatan sama 1 buah amina, alias amina yang berikatan dengan 2 buah karbon, itu tuh kita ngasih namanya adalah ada N-nya di depan. Gitu. Jadi kalau misalnya dia cuma berikatan sama 1 karbon, nggak perlu kasih N. Tapi kalau karbonnya nambah lagi, tambahin N1. Kalau karbonnya nambah lagi, alias karbonnya ada 3, berarti N-nya ada 2. Gitu. Nah, ini contohnya nih. Ini N, terus di sini ada heksana gitu ya. Jadi ada etil. Namanya gimana? Berarti namanya adalah N strip etil. Jadi etilnya dulu, baru 3 heksamin. Gitu. Oke, jadi di sini N-nya adalah dikasih N karena dia ada etilnya di sini. N itu berikatan sama si aminanya. Gitu. Terus kalau misalnya yang ini gimana? Kalau misalnya dia ada 2 buah gugus samping yang berikatan sama aminanya atau lebih dari 2 buah karbonnya. Jadi ada 2 buah gugus samping yang berikatan sama amina. Jadi aminanya adalah amina tersier. N-nya ada 2. Jadi N yang pertama untuk satu rantai yang berkaitan sama amina, terus N yang kedua buat 1 rantai lagi yang berkaitan sama amina lainnya. Di sini CH3, CH2, CH2, terus ini NH2, ini C2H5 ya, jadi CH2, CH3, di sini etil sama metil. Berarti namanya adalah N-etil, N-metil, 1 propanamina. Gitu.
Kalau kayak gini gimana? Ya ini namanya kalau misalnya di satu rantai panjang ada amina ada kloro, ya sebutin aja. Terus kan di sini ceritanya NH2-nya ada CH3 di sini. Ke ini semua nih. Teksnya tersuper-impose semua jadi nggak kelihatan nih. Ini harusnya NH terus ini CH3. NH CH3. Namanya gimana? Namanya amina duluan ya. Nomor 1 aminanya di karbon nomor 1, 2, 3 baru kloronya masuk ke karbon nomor 3. Jadi 3 kloro, N-metil, 1 butanamina gitu. Terus kalau ini gimana? Jadi kan ada etil, habis itu baru ya heksana ini kan. Jadi N-etil, terus 5 metil, terus di sini aminanya di nomor berapa? Nomor 3, ini 3 heksanamina. Gitu. Gitu. Itu untuk amina ya. Untuk amina di sini kita lihat penomorannya ngikutin aminanya, bukan ngikutin substituennya. Kalau untuk metil ngikutin substituennya. Terus kalau ini gimana lagi nih? Lagi-lagi nih antara BR sama amina kita lebih utamain amina yang di karbon nomor yang lebih kecil. Ini kan, aminanya di karbon nomor 2, BR di karbon nomor 4. Jadi namanya adalah 4 bromo. Terus kalau misalnya metilnya ada 2 kayak gini atau gugusnya sama-sama kayak gini, kita sebutnya langsung aja N,N di metil terus 2 pentanamina. Jadi kalau misalnya dia dua-duanya metil ya N,N di metil. Dua-duanya etil berarti N,N di etil kayak gitu. Nah, so ini gimana ini penamaannya? Ya, kita lihat tanda utamanya adalah si siklohexana. Terus dia ada aminanya berarti sikloheksanamina. Terus di sini ada profilnya. Berarti namanya gimana? Namanya adalah nomor satunya di si aminanya, karbon nomor satunya ini di nomor 1, nomor 2. Berarti di sini 2 etil and propil sikloheksanamina. Boleh nggak misalnya N-propil 1 sikloheksanamina? Boleh sebenarnya. Ini 1 di sini. Kalau N-nya lebih dari 1, N-nya gimana, Kak? Oh, maksudnya aminanya lebih dari 1. Sebutin lagi aja. Jadi misalnya yang dikasih dalam kurung gitu biasanya. Jadi dalam kurung saya di sini nih. Mana? Ini kita tutup dulu chatbox-nya. Bentar. Nah, misalnya kita ambil contoh di sini. Yang mana ya? Di sini deh. Di sini misalnya. Di sini ada amina lagi. NH2. Nah, tambahin lagi nih. Berarti ada 2 amina gitu. Dalam kurung 2 strip. Ini bisa dikasih dalam kurung. N-etil, ini N-etil, 5 metil, berarti di sini. Atau nggak usah dalam kurung sih. Kayak nggak usah dalam kurung deh. Kayak bisa langsung tulis aja. Berarti di sini N-etil, 5 metil, heksanamina. Terus kan tambahin lagi di sini 2 amina. 2 strip. Oh, enggak ding. Ternyata bentar. Ini bisa dikasih koma gitu. 3,2 terus heksanamina. Jadi kelihatannya langsung aja ini N-etil, 5 metil, 3,2 heksanamina. Berarti ada di nomor 3 sama karbon nomor 2. Gitu. Gitu deh. Oke. Ini kita hapus dulu. Masih ada yang belum dihapus. Oke. Selanjutnya. Nah, ini dia. Ini yang kuartener ya. Amina kuartener tuh bisa, tapi muatannya positif. Terus dia bisa berupa garam. Dan dia langsung terdisosiasi dalam air. Gitu. Terus nanti bakal jadi CH3+ di sini. Substituennya. Kalau ini substituennya juga sama. Di sini jadinya yang ini. CH3, CH2, CH2+. Oke. Nah, ini juga yang perlu kalian perhatikan. Jadi selain tata nama dan strukturnya, kan juga perlu tahu nih bagaimana
panjang ikatan dari suatu alkyl halida. Ini penting banget untuk pengetahuan kalian tentang reaksi-reaksi ya. Kalau misalnya kita punya CH3F, kita bandingkan sama CH3Cl, CH3Br, dan CH3I, tentu saja dia memiliki sifat yang berbeda-beda. Sifat bedanya itu karena apa? Karena beda dari si panjang ikatannya gitu kan. Kalau misalnya kita punya ikatan karbon sama fluor, di sini fluorin kan dia jari-jarinya lebih kecil ya dibanding ClBr sama I. Gitu. Makanya dia memiliki ikatan yang lebih pendek gitu. Jadi sekitar 1,39 angstrom. Nih, karbon sama F-nya ikatannya. Kalau karbon sama Cl dia lebih panjang lagi jadi 1,78. Karbon sama Br jadi 1,93, karbon sama I 2,14. Nah, makin panjang ikatannya, makin jauh ya inti atom karbon sama atom halogennya, maka kekuatan ikatannya lebih kecil juga. Ini kalian lihat nih, dia menurunkan kekuatan ikatannya. Tuh. Yang CH3F, karbon sama F-nya itu ikatannya 451 kJ per mol. Kalau misalnya CH3I, karbon sama I-nya itu ikatannya cuma 239. Kalau ikatannya lebih kecil, maka dia lebih mudah lepas. Itu logikanya. Jadi, kalau misalnya kita punya CH3I, dibandingkan sama CH3F, manakah yang dia lebih mudah lepas ikatan karbon sama I-nya, karbon sama halogennya, yaitu si karbon sama I ini. CH3I lebih mudah. Karena kekuatan ikatannya lebih kecil. Ini logikanya kayak gini. Logika berpikirnya kayak gini. Oke. Terus, udah sih. Terus tadi kalau untuk halogen itu kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya untuk alkohol dan eter, dia kurang lebih sama. Jadi dia oksigennya itu sama-sama sp3, baik alkohol maupun eter. Tapi kalau eter dia lebih dia lebih homogen. Jadi kayak dia lebih non polar. Sedangkan kalau misalnya alkohol dia cenderung polar banget karena kan di sini hidrogen, di sini baru si gugus R-nya kan. Tuh, jadi dia lebih polar dibandingkan si eter. Meskipun sama-sama karbon sp3 dan punya 2 buah PEB. Tuh. Nah, sekarang kalau amina gimana? Amina lebih tersubstitusi, maka dia lebih tidak polar. Nih, lebih tersubstitusi, dia lebih bulky gitu. Si awan elektronnya lebih bulky di sini. Dibandingkan yang ini. Ini kan dia lebih polar gitu kan. Meskipun sama-sama sp3. Tuh, ini dilihat juga peta potensial elektrostatiknya ya. Ini penting nih, dasar-dasar ini penting juga buat tentuin dia kekuatan nukleofilisitasnya nanti untuk yang selanjutnya, untuk topik selanjutnya. Jadi ditentukan juga dari struktur kayak gini. Jadi kalian perhatikan di sini, strukturnya kayak gini. Oke, terus senyawa organik juga punya gaya intermolekul ya. Ada gaya van der Waals, dipol-dipol, ikatan hidrogen, ion dipol, dan lain sebagainya. Sama kayak teori senyawa kimia pada umumnya. Ini ya, kalau gaya van der Waals tuh banyak banget di senyawa-senyawa turunan alkana ya, yang rantai alifatik. Alifatik itu dia rantai lurus. Alifatik itu rantai lurus, bukan siklik ya. Itu alifatik itu rantai lurus. Itu dia banyak memiliki gaya van der Waals, apalagi khususnya untuk yang saturated ya, yang banyak hidrogennya. Jadi dia single bond gitu karbon-karbonnya. Itu dia banyak memiliki ikatan van der Waals antar molekulnya gitu. Terus nah, kalau yang dipol-dipol untuk senyawa-senyawa organik yang dia punya substituan gugus samping kayak misalnya OH gitu. Atau misalnya OR tadi ya, si ether gitu. Atau misalnya dia suatu alkyl halida gitu. Itu dia punya kayak dipol-dipol gitu kan. Jadi dia polar. Nah, soal hidrogen bond ini tadi ya, sebenarnya hidrogen bond itu salah satu bagian dari dipol-dipol gitu kan. Contohnya kita punya gugus OH, itu dia juga dipol-dipol pasti. Jadi alkohol itu dia pasti punya si hidrogen bond. Terus ini misalnya berinteraksi sama air ya, ini udah tahu sama sekalian. Oke, nah ini dia adalah boiling point atau titik didih yang ditentukan oleh kekuatan gaya intermolekul sama juga kekuatan ikatannya dan juga MR-nya dari masing-masing. Hidrogen ada ini CH3H atau CH4. Kalau makin panjang rantainya, kita bisa lihat nih boiling point-nya makin gede juga gitu. Alias dia makin susah untuk lepas dari teman-temannya. Gitu. Nah, nih kalian lihat ya. Jadi misalnya untuk metil, etil, propil, butil dan seterusnya itu dia makin gede boiling point-nya. Terus kalau misalnya dia alkyl halida gimana? Trennya juga sama, makin gede ini makin naik juga nih boiling point-nya. Makin gede rantai
panjang rantai karbonnya ya. Sorry, ya. Nah, kalau misalnya kita bandingkan sama-sama satu jenis jumlah karbon, saya CH3 ya. Antara F, Cl, Br, dan I, tentu saja yang boiling point-nya lebih gede adalah yang I. Kenapa? Karena dia memiliki MR yang AR si I-nya lebih gede gitu. Jadi MR molekulnya lebih gede gitu. Gitu sih. Itu aja sih, ini logika berpikirnya kayak gitu. Ada anomali-anomali? Nggak ada. Untuk yang CH3 ini belum ada anomali. Oke, terus juga kalian perlu perhatikan untuk senyawa-senyawa organik itu kalian perhatikan juga pelarut dari senyawanya dan juga bagaimana sifat dari antar reagennya. Karena kita tahu bahwa senyawa polar akan dissolve polar, jadi like dissolve like ini aturan yang sangat umum gitu. Jadi kalau misalnya kita punya senyawa polar ya dia akan larut pada senyawa polar juga. Senyawa non polar dia akan larut pada senyawa non polar juga. Gitu. Kalau mau membuat senyawa polar dan non polar saling larut, kita perlu struktur emulsi gitu. Jadi kita perlu struktur yang bisa memisahkan gitu. Jadi mengumpulkan si non polar dengan polar dan memisahkan masing-masingnya. Jadi non polar dengan polar dipisahin, polar dengan polar dipisahin. Itu baru mereka ngumpul. Kita perlu suatu emulsi. Itu untuk membuat untuk against aturan ini. Tapi kalau misalnya umumnya ya aturannya ini. Jadi like dissolve like polar akan terlarut dalam polar, non polar terlarut dalam non polar gitu. Jadi reaksi-reaksi organik perlu memperhatikan juga nih, kira-kira pelarutnya apa gitu. Apakah dia polar kah atau non polar kah? Kalau misalnya dia ternyata pelarutnya polar gitu, sama-sama polar, reaktannya juga polar, terus reagen yang satunya lagi non polar ya reaksi organik nggak akan terjadi gitu. Dia harus ada di suatu pelarut yang ada di suatu fasa yang sama. Kalau fasanya beda, berarti kita pakai pelarut yang fasanya beda juga kayak gitu. Jadi kita atur sedemikian rupa supaya mereka bisa bertemu. Oke. Ya ini konformasi. Jadi selain sifat-sifat fisikanya tadi ya, karbon itu juga bisa mengalami suatu konformasi. Konformasi itu sebenarnya dia berubah posisi aja gitu. Kayak saya sama kayak kita manusia, kita kan bisa posisinya bisa berdiri lah, duduk, bisa tidur gitu kan. Karbon itu juga sama, karbon itu juga sama. Dia bisa punya struktur konformasi. Jadi dia bisa membentuk struktur bisa muter gitu. Jadi muter dan itu tidak merubah sifat kimia maupun fisikanya gitu. Nah, ini contohnya nih, konformasi bisa dilihat dari grafik ini ya. Ini grafik konformasi ya, degree rotasi dari derajat rotasi dari si sudut-sudut hidrogen-hidrogennya. Jadi kan kita lihat sebelumnya ya, struktur misalnya kita punya suatu etana gitu kan. Di sini ada karbon-karbon, ada 3 buah hidrogen, 3 buah hidrogen. 3 buah hidrogen ini bentuknya pasti bentuknya kayak kipas gitu, alias dia 3 dimensi gitu ya. Jadi ada yang segaris satu bidang ini, ada yang di depan, yang di belakangnya. Nah, mereka itu sebenarnya senantiasa berputar, jadi nggak konstan kayak begitu gitu. Dia mutar itu sebenarnya tergantung dari energinya. Nah, mutarnya ini bisa dijelaskan pakai peta ini nih, peta degree rotasi dari suatu molekul, khususnya pada hidrokarbon. Di sini kita pakai peta degree rotasi dari suatu etana. Nah, kalau misalnya dia strukturnya kayak gini, jadi saling himpit. Jadi 3 hidrogen itu saling bersebelahan kayak gini. Jadi satu sejajar gitu ya. Tentu saja ini akan mempengaruhi energinya. Karena dia sejajar, jadi pasti karena dia muatannya positif-positif, dia akan saling tolak-menolak. Jadi dia potensial energinya akan naik gitu. Sedangkan dia lebih stabil kalau misalnya dia posisinya saling berseberangan kayak gini. Jadi posisinya ada jaraknya gitu, sekitar mungkin 45 derajat gitu. Jadi dia lebih nggak ada tolak menolak yang signifikan. Jadi energinya akan turun. Terus dia akan naik lagi nih, jadi kayak gini. Jadi sejajar, jadi ketemu hidrogen-hidrogennya. Dia akan turun, naik lagi, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, ini kita sebut sebagai konformasi ya. Kalau misalnya yang dia saling berhadapan kayak gini, kita sebut sebagai konformasi eclipse. Sama kayak gerhana matahari atau gerhana bulan, jadi eclipse gitu konformasinya. Jadi saling berhimpit hidrogen-hidrogennya. Kalau misalnya dia ada jarak tuh 45 derajat, kita sebut sebagai konformasi staggered. Nih. Jadi ada jarak 45 derajat. Nah, yang eclipse energinya lebih tinggi daripada si staggered gitu. Karena eclipse ini energinya lebih tinggi, maka si konformasi eclipse ini tuh lebih tidak stabil dibandingkan konformasi yang staggered. Jadi konformasi staggered lebih stabil daripada konformasi eclipse gitu. Nah, gaya tolak menolak itu kita sebut sebagai torsional strain gitu. Jadi hambatan sudut ya, torsional strain.
gitu. Nah, ini juga mempengaruhi reaksi kimia nanti ya. Kalau misalnya kita lihat reaksi-reaksi senyawa-senyawa siklik itu tuh dia bergantung dari konformasinya juga. Sebenarnya reaksi Newman ini untuk menunjukkan bahwa ikatan tunggal itu bisa berotasi ya, Kak. Iya. Itu menunjukkan energi dari kekuatan torsional strain ini. Ikatan tunggal bisa berotasi dan ini sebenarnya ada eksperimennya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di internet, ya kalian aja nih, apa namanya? Newman projection experiment gitu. Jadi dia bisa mengisolasi masing-masing konformasi ini. Jadi untuk yang konformasi eclipse dan staggered, terus bisa dibikin juga staggered ke eclipse. Jadi suhunya dibikin rendah, terus diisolasi, terus habis itu nanti diukur perubahannya. Jadi kalau misalnya dari X ke staggered tuh berapa banyak energi yang dilepaskan, kalau dari staggered ke eclipse berapa banyak energi yang diserap kayak gitu. Jadi ada eksperimennya. Jadi itu menjelaskan kondisi-kondisi ini. Begitu. Jelas ya, ini konformasi. Jadi sebenarnya sama kayak, jadi tidak mengubah struktur kimia, dia cuma berubah ini aja, berubah apa ya? Berubah posisi aja gitu, posisi peletakan hidrogen-hidrogen gitu. Sama aja kayak misalnya manusia kan ada yang berdiri, duduk, tiduran gitu. Nah, energi yang mana lebih gede? Yang punya energi potensial lebih gede ya tentu saja yang berdiri. Ketika dia berdiri, energi potensialnya lebih gede. Baru ntar duduk, baru ntar tiduran. Sama kayak gitu, analoginya kayak gitu mirip. Gitu. Oke. Nah, terus konformasi Newman ya tadi katanya ya, sesuai yang dibilang teman kalian. Nah, konformasi ini akan berbeda juga kalau misalnya dia punya substituen lain gitu. Misalnya di sini kita punya suatu butana kan. Butana ini dia kan ada CH3, ada CH3 juga. Nah, selain hidrogen-hidrogen dia punya CH3 juga. Jadi dia punya kemungkinan posisi lebih banyak dibandingkan si etana. Tuh, nah ini ada A, B, C, D, E, dan F. Ada staggered, sebenarnya dia basically tetap sama ya. Ada staggered eclipse. Jadi ada yang dia 45 derajat, ada yang 0 derajat. 45 derajat, 0 derajat. Tapi yang kita lihat adalah dari posisi si CH3-nya juga. Gitu. Kalau misalnya CH3-nya deketan kayak gini, meskipun dia staggered, ternyata energinya juga tinggi gitu. Tuh. Dia tinggi nih energinya. Habis itu kalau misalnya dia makin eclipse kayak gini, dia juga tinggi energinya. Ini juga tinggi, ini juga tinggi. Tuh, saya lebih tinggi yang ini nih. Ini lebih tinggi nih. Kalau misalnya dia eclipse CH3 ketemu CH3, maka dia energinya lebih tinggi. Kalau misalnya dia yang staggered, harusnya dia energinya rendah, tapi karena misalnya dia ada repulsi di sini CH3 sama CH3, maka dia slightly lebih tinggi daripada yang berjauh-jauhan pas nih. CH3-nya 180 derajat jaraknya. Gitu. Tuh, ini namanya adalah anti sama gauge. Kalau misalnya anti, dia CH3-nya benar-benar adjacent to each other, alias dia 180 derajat. Kalau dia yang gauge, berarti dia sebelahan, 45 derajat deketan gitu, si CH3-CH3-nya. Oke, tuh, ini tadi ya, halangan sterik, halangan torsi, ini ada halangan sterik ya, jadi CH3 sama CH3 ini punya molekulnya agak bulky, jadi dia punya halangan sterik. Jadi dia ada energi untuk membuat dia berdekatan gitu. Tuh, ini ada jenis strain yang lain, ada ring strain atau hambatan cincin, bahasa Indonesianya kayak gitu. Lucu sih bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Inggrisnya aja. Jadi ring strain ini terjadi kalau misalnya kita tahu kan bahwa ikatan karbon-karbon itu dia perlu sudut yang pasti gitu ya, itu sekitar 109,5 derajat gitu. Kalau misalnya dia terdeviasi lebih dari itu atau kurang dari itu, maka akan ada si hambatan cincin ini gitu. Jadi nanti kalau misalnya kayak gitu kan, kalau misalnya kita sudutnya nggak sesuai, dia akan terjadi overlapping yang tidak sesuai juga gitu. Awalnya dia harus ketemu head to head kayak gini, tapi karena dia ada sudut yang harus dipenuhi karena bentuknya siklik gitu misalnya, maka dia jadinya overlapnya itu nggak head to head tapi miring cuma sebagian gitu. Itu disebut sebagai halangan cincin. Gitu. Contohnya yang punya halangan cincin, nggak ada nih. Contohnya yang punya halangan cincin itu biasanya yang siklik kurang dari 5. Jadi mulai dari siklobutana, terus sikropropana itu dia pasti punya halangan cincin karena dia sudutnya nggak sesuai sama yang dibutuhkan untuk membuat hibridisasi sp3 gitu. Kalau misalnya dia siklobutana kan dia kayak gini nih.
Tuh, dia kan 90 derajat nih sudutnya. Itu nggak boleh, padahal kan minimal 109,5 karena dia kan strukturnya awalnya dari tetrahedral gitu kan. Tuh, ini nggak boleh kalau siklobutannya kayak gini tuh pasti dia punya halangan cincin. Jadi dia sebenarnya kurang stabil dan jauh tidak stabil dibandingkan misalnya siklopentana gitu misalnya kayak gini. Atau sikloheksana gitu. Tuh. Apalagi yang sudutnya cuma 3. Jadi siklopropana kayak gini. Wah, udah jelas dia tidak stabil banget. Ini kan pasti sudah 120 gitu kan. Ya, nggak boleh. Jadi dia sebenarnya nggak stabil. Tapi ada. Ada nggak di alam? Jawabannya ada. Ada, tapi tidak stabil. Oke. Ya. Next. Terus. Nah, ini tadi konformasinya ya. Kalau misalnya dia senyawanya siklik, dia juga punya konformasi kayak gini. Proyeksi Newman-nya bisa kalian gambar kayak gini. Jadi ini kan ada, jadi kalian lihatnya dari satu sisi ini, dari sisi sini sama sisi sini, gitu. So ada CH3 di sini, CH2, CH2. Kalian bisa gambar kayak gini. Kalau saya dia bentuknya siklik, di sinilah sikloheksana ya. Bentuk sikloheksana tuh kayak gini, bukan kayak keripik gitu, keripik kentang, bukan kayak gitu. Sebenarnya di alam tuh bentuknya kayak gini nih, bentuknya berupa suatu konformasi. Dia bisa bentuk konformasi kursi, konformasi perahu, konformasi setengah kursi. Bentuknya kayak gini. Jadi kayak apa ya? Kayak kayak perahu gitu sih, kayak kursi gitu ya ini. Tuh, kebayang nggak kursinya kayak gini, emang miring kayak gini. Terus kalian bisa gambar juga menggunakan proyeksi Newman kayak gini. Oke. Nah, terus si sikloheksana itu juga bisa mengalami flipping. Jadi kalau kita gambar sikloheksana, sebenarnya yang kalian lihat itu dia adalah struktur siklik 6 ya. Terus dia punya hidrogen di ada posisi aksial, ada posisi ekuatorial. Posisi aksial berarti di aksis yang di kotak-kotak yang di segitiga merah ini. Nih posisi aksial. Tuh di aksial, di aksis. Jadi di yang vertikal gitu. Ada juga posisi ekuatorial. Posisi ekuatorial tuh di sini, di yang titik biru. Tuh, ini yang sejajar sama bidang si sikloheksananya. Kayak gini. Kalau misalnya kita gambarkan strukturnya, kita harus gambarnya selang-seling. Jadi di sini aksial ke bawah, aksial ke atas. Aksial ke bawah, aksial ke atas, ke bawah, aksial atas. Terus baru nanti yang ekuatorial mengikutin. Gitu. Kelihatan nggak? Ini bawah, atas. Nih ya, dari yang karbon nomor 1 ya. Ini atas, bawah, karbon nomor 2-nya bawah. 3-nya atas, 4-nya bawah, 5-nya atas, 6-nya bawah. Harus kayak gitu. Kenapa? Karena kita mau memiliki struktur konformasi yang paling stabil gitu, yang nggak saling overlap. Jadi makanya kayak gini. Gitu. Dia bisa mengalami ring flip alias jadinya naik. Ini nanti satunya ada di bawah, 4-nya di atas. Jadi kayak keputar gitu. Ini awalnya dia di yang kotak segitiga merahnya di aksial, jadi di ekuatorial. Terus baru yang titik yang biru ini awalnya dia di ekuatorial, jadi di aksial. Gitu. Ini menggambarnya tadi ya kan bisa lihat di sini kalau mau gambar si sikloheksana, gambarnya yang bagus tuh kayak gini. Jadi bikin 2 garis dulu, terus baru bikin zigzagnya. Bikin 2 garis, bikin zigzag. Baru nanti kalian gambar ikatan yang di aksial dan selang-seling itu ya, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Baru nanti kalian lengkapin yang ekuatorial. Gitu. Ini dia tadi konformasinya ya. Ini juga sama untuk konformasi dari si senyawa siklik itu kayak gini. Konformasi kursi itu yang paling stabil karena dia saling nggak ada hambatan seriknya gitu. Terus ntar dia bakal jadi setengah kursi di sini. Dia tinggi banget energinya. Karena di sini ada yang halangan serik. Jadi dia ada yang saling bersinggungan gitu hidrogennya. Terus dia bakal turun jadi twist boat, saya bakal jadi boat. Nih, kayak gini. Ini juga tinggi energinya tapi lebih rendah daripada setengah kursi. Terus dia balik lagi jadi kursi. Ini masing-masing energinya dari eksperimen. Nah, terus kalau misalnya dia ada CH3-nya, CH3 ini dia lebih suka di posisi ekuatorial bukan di aksial ya. Jadi suka di ekuatorial karena dia lebih
nggak banyak halangan steriknya gitu. Kalau misalnya di posisi aksial, maka dia bisa berinteraksi sama hidrogen-hidrogen yang di sebelahnya. Atau bahkan kalau misalnya ada metil lagi, berarti metil yang di sebelahnya gitu. Gitu. Tuh, ini dia. Ada 1,3 di axial interaction. Nih. Kalau kita taruh metilnya di posisi aksial, maka dia bisa berinteraksi dengan hidrogen-hidrogen di sininya. Akan ada suatu hambatan sterik gitu. Sedangkan kalau misalnya dia di ekuatorial, dia nggak banyak berinteraksi sama hidrogen-hidrogen tetangganya. Gitu. Terus ya ini dia adalah keekivalennya. Ini pernah ada di soal nih biasanya kayak disuruh hitung keekivalen dari posisi aksial dan ekuatorial gitu untuk struktur yang berbeda-beda. Nih, kalau misalnya dia CN, F, Cl, BRI, ini tergantung dari ukurannya tentu saja untuk jari-jari atomnya, terus sama elektronegativity-nya. Kita lihat di sini. Makin gede dia ukurannya ya makin lebih suka di posisi ekuatorial dibanding di posisi aksial. Kalau hidrogen mah dia bebas gitu. Dia bisa di aksial, bisa di ekuatorial karena kan dia kecil gitu. Tapi kalau misalnya dia bentuk berupa terbutil kayak gini, dia lebih suka di ekuatorial tentu saja. Terus nih, BR sama I kan ukurannya lebih gede di jari-jarinya. Kayak dia di ekuatorial, lebih suka di ekuatorial. Apalagi OH. OH juga suka di ekuatorial. Nah, dia bisa mengalami ini ya, dia bisa mengalami konformasi, perubahan konformasi atau ring flip. Jadi nanti cincinnya akan flipping gitu. Ini butuh energi juga. Jadi cis atau 4 dimetil sikloheksan. Jadi kalau dia bentuknya cis, maka dia satunya di aksial, satunya di ekuatorial. Kalau trans, dua-duanya bisa di aksial, bisa di ekuatorial. Kalau bentuknya cis kayak gini, dia bisa flipping yang bawah, yang ini sama ini itu bisa sama aja nih flippingnya, energinya sama. Karena dia satunya ada di aksial, satunya di ekuatorial, dan posisi flippingnya juga sama. Satu ekuatorial, satu aksial. Tapi kalau misalnya dia yang posisinya trans, dia akan lebih suka yang posisi ekuatorial CH3-nya. Kalau trans itu berarti dua-duanya di ekuatorial atau dua-duanya di aksial kayak gini. Tapi ini kita lihat ya posisinya 1,4 bukan 1,4. Jadi lebih suka yang di ekuatorial karena kan nggak ada halangan steriknya. Kalau dia posisinya di aksial CH3-nya dia akan ada halangan sterik. Ya, ini terbutil, tentu saja dia akan suka di ekuatorial. Oke. Nah, kalau saya dia cincinnya terfusi kayak gini, gimana? Nih, ada transdekalin, ada cisdekalin. Tentu saja transdekalinnya lebih stabil karena dia strukturnya dua-duanya ada di ekuatorial gitu. Sedangkan kalau misalnya dia cis, satunya aksial, satunya ekuatorial, nah, dia tidak stabil. Ini adalah halangan sterik pasti di sini. Gitu. Oke, udah. Ada pertanyaan sampai sini tentang pendahuluan reaksi senyawa organik? Ada pertanyaan? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Oke. Kak, untuk bagian yang grafik tadi kan ada tabel di mana tentang energi-energi. Coba yang itu tuh tadi Mana ke ini? bawah. Ya itu, ya. Untuk yang equilibrium constant itu untuk nomor rendah sama nomor tinggi itu perbedaannya apa? Saya boleh dijelaskan kembali bentar. Nomor apa? Nomor atom. Untuk ini kan Oh, ini. aksial ke ekuatorial ya itu. Ada Oke. yang sampai ribuan, mengapa ada yang sampai cuman per koma-komaan perbedaannya? Oke. Nah, jadi ini adalah konstanta keseimbangan ya. Kalau misalnya kita punya suatu senyawa sikloheksana yang punya substituen ini masing-masing kan. Nah, kenapa kalau misalnya yang di sini substituennya terbutil itu dia konstanta keseimbangan nilainya gede banget sampai 4.800? Karena berarti dia lebih suka di posisi ekuatorial gitu daripada di aksial. Tuh, karena untuk nilai ini didapatkan dari jumlah yang ekuatorial dibagi yang aksial. Jadi ekuatorial sebagai nominator, yang aksialnya sebagai denominator. Gitu. Nah, ini menandakan bahwa lebih favorable nih untuk struktur yang si terbutil ini pada posisi ekuatorial, makanya keekivalennya gede banget gitu. Sedangkan untuk CH3 dan hidrogen itu dia keekivalennya meskipun dia positif nilainya, tapi dia jauh lebih kecil dibanding terbutil. Nah, jadi nilai ini menyimpulkan apa? Menyimpulkan bahwa senyawa-senyawa yang makin gede keekivalennya akan lebih suka di posisi ekuatorial. Yaitu senyawa-senyawa apa? Senyawa-senyawa yang ukurannya gede, senyawa yang jari-jarinya gede, kayak si terbutil atau iodida ini kayak gini. Iodida dibandingkan BR, Cl, iodida itu lebih gede nilainya. Nah, habis itu kalau misalnya F di sini.
Ini 2,4 ya. Jadi di sini kalau misalnya ada CL itu ada apa namanya, ada nilai khusus sih untuk CL. Kan dari elektronegativity-nya. Jadi 2,4. Ini lebih gede meskipun dibanding F. Jadi ini anomali aja sih untuk yang CL. Nah, kalau saya berdasarkan trennya, dilihatnya dari jari-jari sama ukuran dari molekulnya. Kalau terbutil kan dia gede banget tuh dibandingkan sama metil atau hidrogen. Makanya dia kayak ekivalennya lebih gede, jadi 4.800. Jadi dia lebih suka di posisi ekuatorial. Tadi ya, posisi ekuatorial yang mana? Yang ini, posisi ekuatorial tuh yang ini. Ini. Tuh. Kalau aksial di eksis berarti dia di yang vertikal. Kalau misalnya ekuatorial tuh yang di horizontal posisinya. Ini CH3 di sini di posisi aksial. Hidrogen di sini, ini yang aku kasih kursor, ini di posisi ekuatorial. Tuh, ini juga. Ini CH3 ini di posisi ekuatorial, sedangkan yang ini CH3 ini di posisi aksial. Gitu. Nah, nilai ini menggambarkan bahwa terbutil lebih suka di posisi ekuatorial. Karena kayak ekivalennya lebih gede, 4.800. Gitu. Semoga menjawab ya. Menjawab nggak? Makasih Kak sudah mengerti. Oke. Nice. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Nggak ada? Kak, itu PPT-nya boleh di-share di grup nggak? Buat lihat-lihat lagi. Boleh dong. Aku kirim di chatbox ya. Ini ada di ini nih, di link Zero-nya yang udah aku kirim. Nah dia. Jadi kalian biar kalian nggak bolak-balik. Nah, ini coba aku bukain ya. Ini kan Zero-nya. Tuh ini nih. Ini nih. Kelihatan nggak? Yang chatku yang ini. Coba kalian buka di Zero-nya kalian. Banyak Kak milihnya. Iya Kak, tadi saya juga udah nyoba nyari tapi nggak ketemu-ketemu. Oh, oke. Coba ya. Ini Nah, iya, nggak ketemu-ketemu. aku copy lagi PPT-nya. Nah, oke. Ini buka kan. Terus, nah, ini ada banyak. Jadi kalian pilih yang ini, Paula Bruce. Terus yang ini, chapter 5. Ya, di sini nih. Yang chapter 5. Nah dia. Tuh ini, stereochemistry of addition reaction. Bener nggak? Oh, nggak, ding. Oh. Yang ini, ding, yang nomor 4. Reaction of alkene. Nih, 4 sama 5. Ntar abis ini kita bahas yang nomor chapter 5. Atau yang nomor 2 yang aku buka ya. Nomor 2 deh ternyata. Nah, ini. Jadi kalian buka-buka aja di sini. Ya, aku bakal mulai dari nomor kecil dulu. 2, 5, 4, 2, 4, 5. Yang 4 nih, yang 3 ini apa ya? Kita lihat. Oh, oke. Termodinamikanya. Itu deh. Bisa dibuka nggak ini? Linknya. Yang ini ya, buku Organic Chemistry. Nih. Bisa dibuka nggak, teman-teman? Bisa Kak. Bisa, ya. Ntar cari-cari aja ya. Kita mulai Bisa, Kak. dari yang pendahuluan dulu, baru nanti nih reaksi-reaksinya ada banyak nih. Jadi nanti selama kita camp ini kita akan bahas itu semua. Semoga bisa kebahas semua ya teman-teman ya. Bisa sih harusnya. Sampai chapter 2. Ya maksimal sampai chapter 26, 27 ini. Biokimia. Mungkin chapter 21 juga. Chapter 21 mungkin kita sekilas aja nanti ini yang heterosiklik, alkohol, dan seterusnya. Ini ada banyak juga catatan-catatan dan soal-soal. Ya, ini kan bisa lihat aja nih. Kalau misalnya mau latihan. Oke, gitu.